puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus membuka pintu-pintu rahmatnya tanpa henti ini. Jadi kalau kita tidak bisa melihat rahmat Allah, tidak bisa melihat anugerahnya Allah, rugi benar. Karena yang turun ini setiap saat, setiap detik, tidak berhenti-henti. Hingga semua makhluk ini memuji Allah terus. Contohnya mata kita sekarang ini bisa melihat. Kalau bukan dari anugerah Allah, tidak mungkin kita bisa melihat. Telinga kita bisa mendengar. Nah, di belakang ini banyak rahasia-rahasia Allah. Dari rahmat, hujannya rahmat, anugerah Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu yang besar. Ala fata'arradu laha, Rasulullah bilang, hadanglah rahmat itu. Setiap hari setiap kita hadir majlis, niat mau menghadang rahmat Allah, mau minta disayang Allah, mau dekat sama Allah, supaya dapat rahmat Allah ini. Karena kalau kita bersentuhan dengan rahmat ini, la yashqa syaqawatan ba'dahu abada, kalian tidak akan celaka selama-lamanya. Nah, daripada anugerah Allah dan pintu rahmat yang sangat banyak ini, dari pintu-pintu yang banyak itu Allah membukakan pintu rahmat yang sangat besar bagi manusia yang menjaga amanah. Menjaga amanah, orang-orang yang menjaga amanah ini pasti orang-orang yang mempunyai ketulusan. Di bulan yang lalu kita sudah bahas bagaimana kita menyambut tahun baru ini Islam dengan ketulusan, dengan niat yang baik. Karena niat yang baik dan ketulusan ini keramatnya bukan main. Satu orangnya saja bisa menyelamatkan jutaan manusia. Kita sholat berjamaah, berapa orang jamaahnya? 1 juta orang. Semuanya tidak khusyuk. Ada satu aja yang khusyuk, ada satu yang tulus, satu ikhlas beribadah. Yang lain tidak ada yang tulus, tidak punya niat yang tulus. Allah terima semuanya berkat orang satu ini. Ya Allah, hebatnya nak. Bisa selamat 1 juta itu. Mau 10 juta orang itu selamat gara-gara satu orang tadi. Inna nusra li hadhil umma bi khulasaihim. Sesungguhnya pertolongan Allah akan turunkan kepada umat ini ketika ada yang ikhlas di situ. Kalau sudah tidak ada keikhlasan lagi, jangan berharap ada pertolongan yang kuat. Ini dahsyat. Tidak ada sedahsyat kekuatan Allah. Tidak ada yang sehebat kekuatan Allah. La haula wa la quwata. Dialah yang mengangkat Nabi Muhammad, seorang anak yatim, menjadi pemimpin dunia dan akhirat. Dialah yang mengalahkan Fir'aun dengan tongkat, dengan kayu saja. Ya Musa, jangan engkau, kayumu saja yang kau pegang tuh, kalahkan Fir'aun itu. Allah mau menunjukkan kekuatannya. Tak pakai pasukan, tak pakai ini dan itu, dan tak pakai pedang, pakai tongkatnya saja. Allah lah yang maha besar. Dan kekuatan anugerah Allah yang menghidupkan semua nyawa ini. Kita lihat nyawa hidup berjalan manusia, itu dari anugerah Allah semuanya. Kita akan bersentuhan dengan anugerah dan kekuatan itu. Di mana akal kita banyak tidak sanggup memikirkan hidup ini. Insya Allah dengan adanya anugerah Allah, selamat kita. Ikan bisa hidup dalam air, kita tidak bisa hidup gara-gara anugerah Allah. Bukan gara-gara ikan lebih pintar dari kita. Allah memberikan anugerah hidup. Nah, amanah ini, keikhlasan ini
Yang sudah kita bahas dan kita mengingat sedikit, bisa memberikan satu kekuatan untuk kehidupan manusia. Manusia yang tidak punya modal apapun, harta, warisan, apapun yang tidak punya, gara-gara punya keikhlasan, punya ketulusan, mereka akan mendapatkan anugerah Allah, dan anugerah inilah yang akan menjadikan mereka mendapatkan kehidupan, baik itu keselamatan dunia maupun akhirat. Dulu ada cerita, disebutkan ini cerita di kitab Tuhfatul Ashraf. Ada seseorang namanya Mubarak. Mubarak ini seorang budak mempunyai bibir yang tebal, kulit yang hitam hampir kehijau-hijauan, hitam bener, kakinya kurus kecil. Dia adalah seorang budak yang bekerja di kebun tuannya, baru 2 tahun dibeli, tinggal dan kerja di situ. Nah, Mubarak ini sudah 2 tahun dikerja di situ. Tuannya ini datang, yang punya kebun ini, kaya raya yang punya kebun. Dia bilang, "Wahai Mubarak, sini." Datang Mubarak, "Tolong ambilkan aku anggur." Diambillah anggur tersebut. "Baiklah Tuan." Dia lihat pohon yang bagus, diambilnya. "Ini Tuan, makan. Jangan yang ini, cari yang enak lagi, yang sudah manis, yang enak, manis, rasa manisnya." Diambilkan lagi, "Ini Tuan." Sampai berapa kali Mubarak ini salah terus. Dibilang, "Ya Mubarak, engkau sudah kerja 2 tahun ini, tidak tahu anggur yang mana yang manis. Engkau tidak tahu mana yang enak." "Maaf Tuan, selama aku kerja di sini aku tidak pernah nyoba satu anggur pun." Dibilang, "Itulah aku tidak tahu." Dibilang. Terkejut tuannya nih, heran melihat, dan dilihat mukanya orang ini tuh tulus, memang kerja tulus dan memegang amanah. Orang kalau sudah tulus amanah dia. Senyum dia, heran kenapa. "Wahai Mubarak, maukah engkau menikah?" "Siapa yang mau sama saya?" Dia bilang. "Saya budak, diri saya saja tidak punya. Budak ini kan diri dia punya orang, bisa dijual belikan. Muka saya tidak bagus." Sudah, gampang urusan itu," dibilang. Hilanglah waktu tersebut, dan Mubarak ke tempat tinggalnya. Si tuan pulang dan tersenyum sampai di rumah, memanggil istrinya, "Hei istriku, kenapa kamu ini mukanya berseri-seri?" "Sudah, kita sudah dapatkan jodoh anak kita." Dibilang, "Sudah, alhamdulillah." "Siapa?" "Sudah, yang kita cari orang seperti ini." "Siapa?" "Mubarak." "Mubarak, maukah anak kita?" Jujur orangnya. "Iya, itu Masya Allah, saya pun senang kalau sudah orangnya amanah, jujur, tulus orangnya." "Bagaimana anak kita?" "Mau anak kita cantik." Takutnya tidak mau sama Mubarak ini. Si anak tidak taunya dengar, "Wahai abah ibuku, aku senang, tidak apa-apa aku dinikahkan sama Mubarak." "Benarkah wahai anakku?" "Tidak apa-apa. Tidak mungkin orang tuaku ini mau menyesatkan aku." Benar, gembiralah si bapak tadi melihat si anak ini tulus juga. Ternyata bukan rupanya saja yang cantik, hatinya juga bagus. Panggillah Mubarak, "Mubarak sini." "Kenapa wahai Tuan?" "Sudah, sekarang kau sudah punya istri, sudah ku carikan istri." "Siapa?" "Anakku sendiri. Dan mulai detik ini engkau ku merdekakan." Ya Allah, gembiranya ini. "Masa tuanku?" "Iya, merdeka. Dan semua hartaku ini buatmu. Kebunku jaga sama anakmu. Anakku ini kau jaga, dan semua ini warisan buat engkau."
Ini naik jadi orang yang paling kaya di zaman itu, di kampungnya itu, punya kebun banyak, nggak jadi budak lagi. Ya Allah, Mubarak bilang. Akhirnya Mubarak ini jadi orang kaya besar. Berkat apa? Ini semuanya gara-gara tersentuh anugerah Allah. Yang hina dulunya, orang banyak menghinanya, dia budak, dirinya sendiri tidak punya. Jadi Tuhan sekarang punya budak banyak. Tapi tidak sampai di situ, Allah menolong Mubarak gara-gara amanah. Itulah harus kita jadi orang amanah. Beruntung kita, mau untung. Jangan, bukan orang yang pinter itu orang bisa putar kanan putar kiri, orang yang bisa pegang amanah. Orang yang tulus di dalam bekerja dan megang amanah. Nah, mengundang rahmat, datang ini rahmat. Ini Mubarak dapat rahmat Allah. Keuntungan yang tidak masuk akal datang pada dirinya. Apalagi dia dapatkan anak, siapa yang tidak kenal? Seorang waliullah, guru-gurunya Hatim al-Asam, gurunya Syagig al-Balkhi, gurunya Malik bin Dinar. Siapa yang tidak kenal Malik bin Dinar? Berguru sama ini. Siapa? Abdullah bin Mubarak. Ya Allah, Abdullah bin Mubarak ini seorang waliullah yang lahir dari sulbi Mubarak tadi. Gara-gara Mubarak ini apa? Dapat keturunan baik. Lihat nanti, semua orang-orang anak-anak waliullah ini gara-gara orang tuanya amanah. Abdullah bin Mubarak ini bukan main. Tidak ada orang jadi waliullah dan rojul, orang yang sufi, kecuali sanad ilmunya sampai ke Abdullah bin Mubarak. Memang ulama sufi hebat. Ulama sufi ya. Ulama sufi yang dahsyat keilmuannya. Ada air putih. Pada satu saat Abdullah bin Mubarak ini mau pergi haji, melihat di jalan ada orang tua perempuan makan bangkai ayam. Dia bilang, Bu, jangan makan ini. Ini haram, benar untuk kalian, haram untuk kami halal. Kami orang miskin, tidak ada makanan lagi kecuali ini. Kalau tidak kami mati. Hukumnya boleh, kalau kita bakal mati, makan. Yang haram pun makan tidak apa-apa. Tapi secukupnya, jangan sampai kenyang-kenyang benar. Untuk nahan mati saja. Supaya tidak meninggal dunia. Nah, dia lihat itu, menangis Abdullah bin Mubarak. Dan Abdullah bin Mubarak ini lagi mau pergi haji. Melihat keadaan ada fakir miskin tidak makan, uang untuk pergi haji itu dia kasihkan. Ini uang untuk engkau, dia bilang. Dan dia tidak jadi pergi haji. Balik dia ke rumah. Orang rombongan pergi haji semuanya. Pas pulang dia menyambut rombongan ini. Hajjal mabrur wa sa'yan masykur. Haji yang diterima oleh Allah, sa'i yang masykur, yang dipenuhi syukur, yang disyukuri. Orang-orang bilang, ya Abdullah, kenapa kau menyambut kami? Kamu juga hajinya mabrur. Bagaimana? Dia bilang, saya tidak pergi haji. Dia bilang, loh, yang mimpin doa siapa? Ketika kita di Arafah, siapa itu? Ketika kita di sa'i, siapa ini mengikut terus Abdullah ini? Heran, Abdullah pun heran. La ilaha illallah, kenapa begini? Malam-malam dia sampai di rumah, tertidur, mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah datang, hei wahai Abdullah, ketahuilah, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh orang kampung itu benar.
bahwa engkau pergi haji. Dan setiap tahun ada 70.000 malaikat mempergi hajikan dan pahalanya untukmu itu. Setiap tahun sampai hari kiamat. Karena ini adalah balasan untukmu telah menolong seorang perempuan itu. Engkau tahu siapa dia? Dia adalah anak cucuku, Rasulullah bilang. Gara-gara kau menolong memberikan makanan sama dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan balasan 70.000 malaikat setiap tahun memperhajikan sampai hari kiamat. Inilah Abdullah bin Mubarak. Siapa anaknya Mubarak tadi yang kita dengarkan ceritanya? Kenapa? Bapaknya orang amanah. Begitu juga dulu ada seseorang namanya Idris. Dia pernah berjalan di satu tempat, duduk beristirahat, akhirnya menemukan sebuah apel. Dia ambillah karena lapar dia orangnya. Dia ambillah untuk menahan lapar mereka. Habis makan, habis kenyang baru mikir, ya Allah, ini barang orang. Orang yang takut makan barang orang amanah. Tapi karena tadi kelaparan, kayak orang lupa dia. Carinya jalan sungai ini, dari mana ini apel turunnya? Dari pohon mana? Kalau dia makan apel ini tanpa izin yang punya, nanti berdosa, takut sama Allah. Dunia ini tidak ada yang mereka takutin, hidup di dunia ini ngadep Allah. Carinya sampailah ketemu satu pohon dan ada rumah di situ, banyak memang pohon, dan apel itu dari situ jatuhnya. Ketok dia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa wahai anak muda? Minta maaf, saya tadi menemukan apel di sungai sana jauh, dan apel tersebut saya makan. Saya minta ridhonya, dia bilang. Saya minta maaf benar telah memakan apel ini. Minta maaf, dia minta ampun. Dibilang enggak, kami tidak memaafkanmu. Dengan syarat kami bisa mau maafkan. Apa syaratnya? Syaratnya adalah engkau harus menikahi anakku perempuan. Orangnya buta, orangnya tuli, orangnya tidak punya tangan, tidak punya kaki. Itu syaratnya. Tapi kalau saya nikah kan sudah, saya dimaafkan, saya maafkan. Nah, sudah, tidak apa-apa. Yang penting saya tidak makan hak orang. Amanah mau jaga ini. Jaga amanah dari Allah untuk tidak boleh makan hak orang lain. Orang jujur ya. Kejujuran ini memang dahsyat. Orang kalau sudah jujur, dianya tak api nanti anaknya. Apa yang terjadi? Dikeluarkanlah anak perempuan yang cantik, bukan main cantiknya. Ya Allah, tidak bisa ngomong lagi. Heran dia bilang, Pak, tidak salah apa ini orang. Tadi kau bilang tidak punya kaki, tidak punya tangan, matanya buta, telinganya tuli. Benar. Benar dia bilang. Matanya buta maksudnya tidak pernah melihat yang tidak baik, tidak pernah melihat maksiat. Telinganya juga tidak pernah mendengar maksiat yang tidak baik, tidak mau dia. Mulutnya, aku bilang mulutnya bisu, tidak pernah mau ngomong kecuali yang baik. La ilaha illallah. Akhirnya nikah padahal dapat istri yang masya Allah. Nah, setelah menikah lahirlah seorang anak. Siapa nama anak itu? Muhammad bin Idris. Siapa itu Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Yang sekarang kita ini semuanya bermadhab Syafi'i. Dahsyat. Kita hidup di dunia ini kalau tahu rumusnya, bukan lagi si fulan, raja si fulan, raja dunia sejagat raya akan menolong kita. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menolong kita. Oh, kekuatan Allah bukan main. Lihat Imam Syafi'i bagaimana mulianya.
Bukan main ini rezeki yang benar-benar rezeki dapat anak seperti Imam Syafi'i. Dulu ada seseorang namanya Abul Khair. Abul Khair ini bapaknya orang baik artinya. Abul Khair ini ketika dia mau pergi haji, ada orang nitip, anak titip salam ya, amanah. Kenapa? Kirim salam kan sama Rasulullah SAW. Kata Abul Khair, insyaallah saya sampaikan amanah ini. Sampailah dia di Masjidil Haram, lupa dia menyampaikan salam teman tadi. Pakai rombongan, zaman dulu tidak bisa berjalan tanpa rombongan onta ini. Tidak lama kemudian pulanglah dari Madinah mereka menuju Mekkah. Di pertengahan baru mau berjalan, sudah sekitar 2 hari berjalan, dapat kabar bahwa Abul Khair ini pengen ketemu sama pimpinan kafilah. Kenapa? Dia bilang, aku mesti pulang. Abul Khair ini teringat baru salam amanah ini belum dia sampaikan. Dia cari itu pimpinan kafilahnya. Dia bilang, wahai Abul Khair, tidak mungkin kami menunggu engkau. Ini jalan jauh ke Madinah, ini mesti 12 hari. Dari Mekah, dari Madinah ke Mekah 12 hari. Ini baru awal perjalanan. Tidak mungkin kami menunggumu. Dia bilang, Abul Khair, tidak bisa. Saya mesti sampaikan kalian berjalanlah, saya pulang, nanti kita ketemu di Mekah. Sampailah Abul Khair ini ke Madinah, balik lagi dia. Rombongan jalan, tinggalkan Abul Khair. Demi amanah, tidak apa-apa dia capek, dia bilang. Demi amanah, tidak apa-apa, apapun yang dia hadapi. Karena pulang sendirian bukan enak, bisa ngadepin perampok. Di perjalanan ini dulu bukan gampang. Orang berjalan musafir itu separuh daripada azab. Belum minumnya, tidak berani orang jalan sendirian, mesti rombongan. Ini Abul Khair pulang sendirian, mau pergi nanti cari rombongan lagi. Demi menjaga amanah tadi, sampailah dia di rumah, di Masjid Nabawi. Dia bilang, ya Rasulullah, minta maaf benar. Ini ada amanah dari temanku ya Rasulullah. Dia menyampaikan salamnya kepadamu ya Rasulullah. Setelah dia sampaikan salam, tertidur dan mimpi Rasulullah. Rasulullah datang. Nah, diam Nabi Muhammad sama orang yang amanah. Dia bilang, wahai, siapa namamu? Nama saya Abul Khair. Saya menyampaikan salam sahabatku ya Rasulullah, amanah dia minta saya sampaikan. Sesungguhnya wa alaihi salam, untuknya juga salam, dan juga untukmu wahai Abul Khair. Mulai detik ini namamu bukan Abul Khair lagi, anta Abul Wafa. Dia bilang, engkau adalah bapaknya orang yang menepati janji. Dia bilang, Masya Allah. Dan habis ini engkau mau kemana wahai Abul Khair? Saya mau ke Mekah ya Rasulullah, saya menunggu rombongan. Sudah, kalau begitu sebentar lagi engkau bangun dari tidurmu ini dan engkau akan sampai ke negeri itu. Subhanallah. Abul Khair bangun, lihat sudah sampai di Mekah. Temannya belum nyampe semuanya, dia sudah nyampe. Teman-temannya, rombongannya tadi masih jauh, dia sudah ada di Mekah tanpa capek, nikmat, dan mendapatkan kesegaran, sehat badannya. Dibilang gara-gara apa? Mempunyai sifat amanah. Jaga benar hidup ini. Nanti tidak untung kita. Banyak terlalu pintar, akhirnya tidak amanah. Orang yang jaga, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian wahai penduduk dunia, wahai hamba-hambanya Allah, untuk amanah. Amanah sama diri sendiri, amanah sama titipan-titipan Allah, amanah sama amanat yang diamanatkan Allah. Selamat kita. Jangan terlalu pakai kepintaran terlalu hebat.
pakai amanah selamat. Dan kalau sudah pintu amanah ini rahmatnya terbuka, nyambungnya bukan ke kita saja, anak istri kita jadi orang hebat nanti. Keberkahan amanah ini dahsyat, bisa bahagia, bisa senang kita, bisa terangkat derajat kita di dunia sampai di akhirat. Cuma orang yang punya niat yang tulus saja yang bisa amanah. Orang kalau sudah tulus, punya niat hidupnya tulus, punya tujuan, maka orang ini Masya Allah banyak saja jalan pintu rahmat terbuka. Lihat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bapaknya orang kaya bukan, bapaknya orang yang memegang amanah dakwah, memegang amanah dari Nabi Muhammad untuk mengajak orang semuanya dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah SAW. Ini amanah ini kalau kita pegang, tidak ada apa-apanya dengan amanah-amanah yang lain. Orang yang memegang kebun Mubarak ini memegang apa? Amanah kebun. Cuma ini amanah dari Nabi Muhammad untuk menyampaikan, mengenalkan manusia kepada Allah. Seperti yang sudah kita dengarkan, ada satu masalah besar yang setan tidak mau kita mengetahui masalah itu, kita menjawab masalah tersebut. Apa itu? Setan tidak mau engkau itu kenal sama Allah. Setan tidak mau engkau kenal sama Rasulullah. Setan tidak mau di hati kita ini sudah ada Allah, tidak mau. Dipikirnya sibuk pikiran kita, tahu Allah, tahu ini, tapi tidak kenal sama Allah. Padahal dari kecil kita ini tinggal di tempat Allah. Dari mulai lahir, apa ini tempat? Punya Allah. Langit punya Allah, bumi punya Allah. Dari kecil kita numpang sama Allah. Nafas yang kita hisap punya Allah. Tapi tidak pernah kita ingin ketemu sama Allah. Tidak pernah mikir itu, tidak pernah dipikirkan. Tidak pernah kita menangis, mana Allah yang selama ini aku tinggal, rezeki semuanya Dia yang ngaturnya. Tidak ada yang mencari Nabi besar Muhammad SAW yang mengantarkan mereka kepada Allah, mencari guru-guru yang akan mengenalkan mereka kepada Allah. Lupa banyak manusia. Setan baru kita mau ingat, dibuat opini, suami istri ribut lah, mikirin duit lah, mikirin inilah, supaya kita lupa sama Allah yang memberikan kehidupan yang selama ini kita hidup dari Allah Jalla Jalaluh. Mari kita jadikan sisa umur kita ini penuh dengan zikir. Jadi pengaruh apapun mau mempengaruhi pikiran kita, kita sudah ada pegangan Allah. Mikir rezeki, dah kembali kepada Allah. Mikir jodoh, kembali lagi kepada Allah. Mikir rezeki anak cucu kita, kembalikan sama Allah. Semua itu Allah. Kita jaga saja amanat. Nah, ada amanah yang paling bagus lagi apa? Kita menyampaikan amanatnya Nabi Muhammad yang beliau bersabda sebelum beliau meninggal dunia, ala falyuballighu syahidin minkum. Maka sampaikanlah wahai manusia yang menyaksikan Nabi besar Muhammad, menyampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada orang setelahnya. Begitu juga yang lainnya yang mendengar, sampaikan lagi sampai ke akhir zaman nanti. Nah, sekarang ini apa yang kita dengarkan? Balighu anni walau ayah. Rasulullah bilang, sampaikanlah apa yang datang dariku walaupun satu ayat. Ajak anak kita kenal sama Allah. Selamatkan, mau menyelamatkan anak dengan kenalkan sama Allah. Bukan kenalin harta, harta satu hari bisa habis. Kita bilang kita bisa mulia dengan harta, buktinya Raja Namrud
Qorun, bagaimana itu? Punya harta, tapi sampai detik ini namanya adalah nama penjahat. Nggak mulia dia. Kalau sudah orang ini jahat, kita bilang ini orang kayak Qorun. Punya harta padahal orang hormat, ternyata hina dia. Bencana, satu hari habis hartanya. Yang menghina dia dan yang memusuhi dia adalah Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Fir'aun punya kedudukan, muliakah? Kita bilang, berusaha orang berbuat supaya dapat kedudukan, kesana kemari supaya dapat jabatan. Boleh saja, tapi jangan lupa sama Allah. Jangan menyembah jabatan, jangan menyembah dan cinta dengan harta sampai lupa sama Allah. Lihat Fir'aun, hina dia jadi. Ini orang jahat kayak bukan mulia, malah jadi hina. Ujian itu semuanya. Semuanya ini ada ujian. Di dunia ini banyak ujian. Nah, kalau kita punya kebaikan, punya memegang amanah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mulia kita di dunia dan di akhirat. Ini yang harus kita miliki sekarang ini. Rugi kita kalau kita umur di atas 40 masih mikir yang kaya, mau punya banyak tanah. Ya Allah, umur kita udah berapa tahun? Udah deketin Allah aja umur kita sekarang ini. Jangan mikir kemana-mana, anak, cucu atau bagaimana. Sudah, mereka ada jalan hidup, ada proses kehidupan ini. Yang penting kita ingatkan sama mereka kepada Allah, sampaikan amanah ini. Insya Allah kalau anak kita, keluarga kita sudah kenal sama Nabi Muhammad, kenal sama Allah, bukan dunianya saja, sampai akhirat senang selama-lamanya. Siapa yang bisa ngasihkan kebahagiaan selama-lamanya? Ada orang datang, saya akan kasih kau bahagia selama-lamanya. Ada. Allah cuma bisa yang ngasih. Jangan kemana-mana lagi berpikir. Mikir apapun ke Allah. Allah, karena semua itu di situ titiknya. Pintunya Nabi Muhammad. Mikir rezeki, udahlah kita serahkan sama Allah, kita berjuang. Jadi tidak lama lagi mikirnya. Kalau tidak punya Allah, tidak punya Nabi, sesat, kita mikir kemana-mana nanti. Ini takut sama ini pula, takut sama hidup, takut sama ini, takut sama dunia. Kenapa tidak ada Allah? Kalau ada Allah, kembali sama Allah, selesai. Itu kenyataan. Karena ciptaan Allah ini nyata semuanya. Tidak ada yang kita dengar aja. Katanya langit kita lihat, sudah langit. Setiap hari dari kecil lihat langit. Manusia kita lihat ciptaan Allah. Nah, kenapa Allah tidak bisa kelihatan ini? Di batin kita. Kita harus punya ikatan, diikat benar. Nah, punya ikatan. Dengan apa? Dengan berzikir. Nah, guru kami Habib Umar mengijazahkan untuk membaca zikir Allah 66 kali sebelum tidurnya, supaya ada ikatan. Nah, kalau sudah terikat, yang lain tidak bisa masuk. Sudah kita ikat. Apa? Zikir Allah. Jadi meninggal husnul khotimah kita. Tidak kemana-mana. Sudah ada Allah bersama kita. Allah sebanyak berapa? 66 kali. Allah. Di sini mah kita ikat benar. Tak boleh lari kemana-mana sudah. Tak mau kemana-mana sudah. Nah, selamat. Singkat saja kita jawab sekarang kehidupan kita ini bersama Allah. Udah cukup mikirin ini, mikirin gula terus, mikirin gandum, mikirin nasi. Sayang supaya dapat surga. Meninggal kalau kita nyebut nama Allah, selamat kita. Ya Allah, siapa yang mau ngasih kita istana surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at? Tak pernah terlihat oleh manusia, tak pernah terdengar nikmat yang dahsyat, tak ada apa-apanya dunia ini. Itu baru tempat tinggal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah biniyatil qabul tamam min kulli sul ma'mul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
Masya Allah.